Shalom keluarga damai, kembali lagi dalam Sapaan Damai Sejahtera 27 Februari 2024. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan memberikan kesempatan untuk kami boleh sekali lagi menikmati hidup di dalam anugerah Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh belajar kembali firman Tuhan pada hari ini. Kami rindu biarlah firman Tuhan ini boleh kembali mengingatkan dan menjadi kekuatan bagi setiap kami anak-anak Tuhan. Tuhan tolong kami untuk kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, Allah Roh Kudus mampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kita akan bersama-sama kembali melanjutkan perenungan firman Tuhan tentang perjanjian Allah dengan umatnya bagian yang kedua, secara khusus di dalam kehidupan pelayanan Musa. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau mengajak setiap kita untuk membaca dalam kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Ibrani 8 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Ibrani 8 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung karena ia, yaitu Yesus Kristus, menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka. Demikianlah firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan kenalah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Oleh karena ia berkata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, kita sebagai manusia seringkali tidak selalu setia. Seringkali mungkin kita belajar dan berusaha untuk melakukan hidup yang setia. Tetapi di dalam perjalanan kehidupan kita ada kalanya ketika kita menjadi tidak setia. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Allah selalu setia di dalam perjanjiannya. Itulah gambaran yang kita saksikan dalam riwayat bangsa Israel. Di dalam perjanjian lama, seperti yang kemarin sudah kita bersama-sama dengarkan, Allah berinisiatif mengikat perjanjian dengan umat Israel melalui Musa. Jika kita melihat di dalam Keluaran 24 ayat 8 dan juga Ulangan 26 ayat 18.
Inti dari perjanjian lama tersebut adalah bahwa Tuhan mengambil bangsa Israel menjadi umat-Nya secara khusus untuk menjalankan misi Allah. Sebagai umat Allah, bangsa Israel harus taat dan menyembah Allah. Jika mereka taat dan setia, Allah akan memberkati mereka. Sayangnya, bangsa Israel tidak setia terhadap perjanjian itu. Mereka tidak taat kepada Allah, sehingga seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yeremia, bangsa Israel gagal untuk hidup taat di hadapan Allah. Ketidakmampuan bangsa Israel untuk taat kepada Allah menjadi gambaran bahwa manusia tidak dapat menyelamatkan diri dengan usaha sendiri. Oleh sebab itu, Allah memperbaharui perjanjian Allah dengan manusia. Allah kembali membuat perjanjian baru yang bukan disahkan dengan darah korban binatang, melainkan dengan darah Yesus Kristus yang menjadi korban yang sempurna dan sanggup menghapus dosa manusia. Manusia tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tetapi manusia yang percaya kepada Yesus Kristus hidup di dalam kemenangan yang Yesus Kristus berikan di atas kayu salib dan kebangkitannya. Karena setiap manusia telah gagal dan tidak akan bisa menyelamatkan diri sendiri. Perbuatan baik, bahkan segala usaha, tidak akan membuat manusia menjadi sempurna. Di dalam perjanjian baru yang kita terima di dalam Yesus Kristus, kita yang tidak sempurna ini boleh datang kepada Allah melalui Yesus Kristus yang menjadi imam besar dan menjadi perjanjian baru antara Allah dengan umat manusia. Sehingga umat manusia, setiap kita yang berdosa, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita disucikan oleh darah Kristus satu kali saja. Setiap kita yang percaya akan dibaharui dan menjadi milik Allah. Setiap kita yang percaya kepada Allah bukan lagi menerima loh batu ataupun hukum Taurat, tetapi kita akan menerima Roh Kudus yang akan memperbaharui akal budi, memperbaharui kehidupan, sehingga perjanjian baru tidak akan gagal karena Allah sendirilah yang bekerja di dalam hati manusia. Roh Kudus memperbaharui kehidupan orang-orang percaya sehingga orang percaya senantiasa melakukan hukum Allah. Dan ketaatan kepada Allah adalah respon dari kita yang sudah diselamatkan. Jika bangsa Israel gagal untuk mentaati Allah, itu tidak mengubah kesetiaan Allah terhadap perjanjiannya. Kasih setia Allah kepada umat-Nya, yaitu kita bahkan sampai hari ini tidak pernah berubah. Allah terus menaruh belas kasihan kepada kesalahan setiap kita dan tidak lagi mengingat dosa-dosa kita. Seperti yang tadi tertulis di dalam Ibrani 8 ayat 12. Karena darah Kristus yang telah tertumpah membawa pengampunan bagi dosa kita. Bapak Ibu Saudara, betapa beruntungnya kita yang sudah diselamatkan oleh darah Kristus itu. Lalu Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita setelah kita telah ditebus dan menjadi anak-anak Allah? Tuhan Allah rindu setiap kita terus memberikan hidup kita sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Memberikan hidup kita untuk terus diperbaharui oleh Allah Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita. Sehingga kehidupan yang sudah kita terima dari Yesus Kristus boleh terus kita pakai untuk memuliakan Allah yang sudah menyelamatkan dan mengasihi kita. Respon yang patut terhadap kasih setia Allah adalah melayani dan memberikan yang terbaik, hidup yang terbaik bagi Allah. Respon apa yang telah Anda berikan kepada Allah? Mari kita terus hidup setia kepada Allah dalam segala suka duka kehidupan kita. Dan biarlah Allah yang setia itu yang akan terus menguatkan langkah iman kita. Mari Bapak Ibu Saudara, saat ini kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa Engkau adalah imam besar yang boleh datang ke dunia dan bahkan boleh memberikan jalan keselamatan bagi setiap kami. Engkaulah yang boleh membenarkan kami sehingga ketika kami boleh beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kami boleh dibenarkan dan kami boleh menjadi anak-anak Allah. Oleh sebab itu Tuhan, kami rindu kehidupan kami yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, boleh terus Tuhan ubahkan. Allah Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kami, terus menolong kami untuk kami boleh semakin diperbaharui, hidup kami semakin serupa dengan Kristus, sehingga kami boleh semakin memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong kami untuk kami boleh memuliakan Tuhan di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, dalam studi kami, apapun yang kami lakukan, kami rindu memuliakan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.